Selamat siang. Sekarang hari Jumat tanggal 12 Desember 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Evan yang berada di Kota Tangerang. Banten. Untuk pesanannya ini ada dua box panel hybrid. Ini yang pertama, ini yang kedua. Untuk tampilan ini sama. Tampilan depan di sini ada indikator PLN, ada wattmeter, indikator PLTS, ada baterai capacity, dan ada switch selector untuk memilih mode. Di sini juga sama. Oke, kami jelaskan singkat untuk mode ini. Untuk mode auto, prioritas output menggunakan PLTS dan PLN sebagai backupnya. Jadi nanti output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas dari baterai ini di atas 30%. Jadi nanti kalau baterai sudah di bawah 30%, maka PLTS akan dimatikan dan output akan menggunakan PLN. Nanti akan berpindah ke PLTS kembali jika kapasitas dari baterai sudah di atas 90% dari kapasitas baterai atau di atas 13 volt. Kemudian untuk mode kedua yaitu mode PLN. Jadi mode PLN ini kebalikan mode auto. Jadi nanti output akan menggunakan PLN secara terus-menerus. Jika listrik dari PLN padam, maka PLTS akan membackup. Dengan catatan kapasitas baterai di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Dan nanti akan berpindah PLN kembali jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, seperti itu. Kemudian untuk mode PLTS, nanti akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai. Kapasitas baterai ini 100% atau full sampai kapasitas baterai ini sampai 0 atau kosong. Akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Ini tidak kami rekomendasikan karena jika terus-menerus atau terlalu sering kapasitas dari baterai ini sampai 0%, maka dikhawatirkan nanti keawetan dari baterai ini bisa menurun ya. Kemudian kita lihat untuk dalamnya. Di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt ya. Ada SCC. Kemudian di sini ada MCB untuk baterai, untuk nanti kami tandai dengan stiker. Di sini ada MCB PV dan di sini ada MCB output 220-nya. Kemudian di sini untuk koneksi, di sini ke baterai, di sini ke panel surya. Untuk baterai dan panel surya ini untuk pemasangan jangan sampai terbalik. Kemudian di sini input, yang di sini input 220 atau dari PLN. Kemudian yang paling kanan di sini ada output. Oke, kami jelaskan dulu. Jika nanti dari baterai dan panel surya ini sudah terpasang ya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Dan untuk mematikan, kebalikan, MCB PV dulu yang dimatikan, baru MCB baterai yang dimatikan. Oke, seperti itu untuk penjelasan singkat. Oke, langsung saja kita nyalakan. Untuk panel yang pertama ini kita nyalakan untuk MCB baterai. Oke, tegangan sudah masuk SCC.
indikator dari timer delay sudah nyala, dan indikator dari inverter sudah nyala. Ini dipastikan kedua indikator ini nyala kuning ya. Kalau salah satu ada yang nyala merah atau kondisi fault, ini berarti ada yang bermasalah dengan outputnya atau inverter ini dalam keadaan rusak. Jadi harus dipastikan indikator berwarna kuning keduanya, seperti itu. Untuk output kami menggunakan kipas angin sebagai dayanya. Ya, jika indikator ini sudah nyala keduanya warna kuning, berarti untuk output sudah ada, output dari inverter sudah masuk seperti ini. Lalu kita nyalakan untuk MCB outputnya. Oke, di sini kipas angin sudah menyala. Kemudian kita lihat untuk wattmeter. Untuk output dari PLTS ini adalah 225 volt. Kemudian yang kuning ini adalah daya dari output atau kipas angin yang kita gunakan. Kemudian ada suhu, ada arus outputnya, kemudian ada timer, kemudian ada konsumsi daya atau wattmeter. Oke, seperti itu. Untuk input dari PLN kita sambungkan dulu ke PLN. Oke. Input dari PLN sudah masuk. Untuk mode auto sendiri nanti output akan menggunakan PLTS ya. Oke, kita periksa dulu kita cek untuk PLN ya. Di sini menggunakan PLTS, outputnya saat ini menggunakan PLTS yaitu 225 volt. Kemudian di sini menggunakan PLN yaitu 220 volt. Jadi PLTS lebih tinggi tegangan, sementara untuk PLN ini lebih rendah dari PLTS ya. Untuk tegangan PLN 220, sementara untuk PLTS ini adalah 225. Oke, penjelasan untuk mode auto sendiri. Jadi output akan menggunakan PLTS secara terus menerus. Nanti akan otomatis dimatikan jika dari kapasitas baterai ini di bawah 30%, dan output akan langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, kita simulasikan dulu jika baterai sudah berkurang. Oke, seperti itu. Jika kapasitas baterai ini di bawah 30%, maka PLTS akan langsung dimatikan dan output akan langsung berpindah menggunakan PLN. Seperti itu ya. Jadi nanti akan output akan berpindah menggunakan PLTS kembali jika kapasitas dari baterai ini lebih dari 90% dari kapasitasnya atau di atas 13 volt. Oke, kita simulasikan jika baterai sudah terisi. Oke, seperti ini. Jadi kapasitas baterai sudah terisi, maka untuk PLTS akan dinyalakan kembali dan output akan langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke. Untuk mode auto ini normal, kemudian kita berpindah menggunakan mode PLN. Untuk mode PLN seperti ini, jadi output akan menggunakan PLN secara terus menerus dan PLTS sebagai backupnya. Jadi jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka nanti output langsung berpindah menggunakan PLTS.
Kita simulasikan jika listrik padam ya. Ya seperti ini. Maka output langsung berpindah menggunakan PLTS dan akan menggunakan PLN kembali jika listrik dari PLN sudah nyala kembali. Ya, seperti itu normal untuk mode PLN. Kemudian untuk mode PLTS kami sarankan digunakan dalam kondisi darurat saja. Misalkan dalam keadaan kapasitas dari baterai di sini kurang dari 30%, namun masih bisa dipakai atau di atas 0% ya. Jika dalam kondisi kapasitas dari baterai ini di bawah 30% dan dalam kondisi listrik dari PLN padam, maka kita bisa menggunakan mode PLTS. Oke, misalkan dalam kondisi seperti ini ya. Di sini kapasitas dari baterai ini masih sekitar 10% ya, atau sekitar 10,7 volt. Jika kita membutuhkan penerangan segera, misalkan dalam kondisi darurat perlu penerangan segera, maka kita bisa menggunakan mode PLTS. Jadi ini tidak kami rekomendasikan ya, karena baterai ini atau kapasitas dari baterai ini digunakan sampai 0%. Ini dapat mempercepat dari kerusakan baterai ya, makanya tidak kami sarankan untuk mode PLTS ini. Oke, untuk box yang pertama ini untuk secara fungsi normal. Kemudian nanti kita lanjut ke box yang kedua. Ini secara fungsi untuk mode normal semua. Oke, langsung kita matikan dulu. Kita berpindah ke box yang berikutnya. Kita cabut dulu. Untuk yang kedua ini juga sama, ada inverter, kemudian di sini ECC, MCB, koneksi juga sama untuk baterai dan ke panel surya. Ini untuk pemasangan jangan sampai terbalik. Kita pasang dulu untuk baterainya. Oke, ini untuk yang kedua. Yang pertama tadi sudah dites. Oke, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterai. Input dari baterai sudah masuk, indikator dari inverter sudah masuk atau sudah nyala normal. Keduanya berwarna kuning seperti ini. Kemudian kita nyalakan untuk output. Output kita pindah dulu ya. Untuk output di sini. Ini ya. Kita nyalakan untuk MCB output. Oke, seperti itu. Kita lihat untuk wattmeternya seperti ini.
sambung untuk input dari PLN. Oke, PLN sudah masuk ya. Untuk mode auto, output akan menggunakan PLTS. Sebentar, untuk PLN dia 221. Kemudian untuk PLTS outputnya 229. Artinya untuk PLTS tegangan lebih tinggi ya. Oke, kita simulasikan dulu. Jadi untuk penjelasan sama ya seperti box yang pertama tadi. Untuk penjelasan sama. Jadi langsung kita simulasikan jika kondisi baterai sudah berkurang. Oke, mohon maaf, kita lanjut untuk yang kedua ini. Ini kita simulasikan jika kondisi baterai sudah terpakai. Oke, seperti ini. Jadi kapasitas baterai sudah di bawah 30%, maka PLTS padam dan output akan menggunakan PLN. Seperti itu. Kita simulasikan jika baterai sudah terisi. Oke, PLTS sudah nyala dan output langsung berpindah ke PLTS. Ya, untuk mode auto normal, kemudian kita berpindah ke mode PLN. Output akan menggunakan PLN, sementara PLTS sebagai backupnya. Kita simulasikan jika listrik dari PLN padam, output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, output langsung menggunakan PLN kembali, seperti itu. Oke, untuk kedua mode sudah normal. Kemudian kita berpindah menggunakan mode PLTS. Seperti ini. Di sini kapasitas baterai sudah di bawah 30% ya. Kita switch ke mode PLTS. Indikator dari PLTS sudah nyala. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk ketiga mode sudah normal untuk yang box panel yang kedua. Oke, jadi untuk kedua box panel ini secara fungsi sudah normal semua. Jadi sudah siap untuk dilakukan pengiriman. Oke, untuk kondisi box seperti ini. Jadi sudah kami pastikan tidak ada yang penyok ya. Sudah kami cek tidak ada yang penyok. Kedua box sudah kami periksa dan siap dilakukan pengiriman kepada saudara Evan yang berada di Kota Tangerang, Banten. Oke, sekian saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.